Lukisan maut istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas, secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan sebuah tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Dan karena gagal menjalankan tantangan tersebut, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman berupa 1 bulan penjara. Namun yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas justru terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Mengapa lukisan istrinya malah membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Oh, itu Paduka, karena ada lukisan istri saya, Paduka, jawab Abu Nawas. Kamu ini aneh, Abu Nawas. Bukankah kamu selalu bilang kalau kamu itu sering tidak betah gara-gara istrimu? Kamu bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel. Tapi kenapa sekarang kamu malah betah memandang istrimu di dalam penjara? Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya ini, semua permasalahan apapun terasa tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan permasalahan bersama dia, Paduka. Nah, oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini, Paduka, celetuk Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Ia lalu melepaskan Abu Nawas karena telah berhasil membuatnya tertawa. Kisah selanjutnya, Kota Surga. Beredar kabar bahwa ada sebuah kota yang terbilang unik dan menarik. Konon katanya, apabila seseorang menginjakan kaki di kota tersebut, ia akan dibuat terkagum-kagum dengan keindahannya. Kabar tentang kota ini pun sampai juga ke telinga Abu Nawas. Di saat yang bersamaan datanglah Hasan memberitahukan kabar serupa. Kamu sudah dengar belum, Abu Nawas? Katanya ada kota yang keindahannya sangat menakjubkan, tanya Hasan. Ya, aku sudah mendengarnya, jawab Abu Nawas. Bagaimana kalau kita ke sana, Abu Nawas? Aku punya kenalan di kota itu, ajak Hasan. Dan Abu Nawas pun setuju. Maka pada hari itu juga mereka berangkat menuju kota tersebut. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka baru tiba pada malam harinya. Sesampainya di sana, Hasan mengajak Abu Nawas menemui kawannya. Mereka disambut hangat dan diajak berkeliling kota. Sepanjang perjalanan, kawan Hasan ini terus menceritakan dan memuji keindahan kotanya. Hasan yang mendengar hal itu pun semakin kagum. Kota tempat tinggalmu ini benar-benar luar biasa, kawan, puji Hasan kepada kawannya. Mendapat pujian tersebut, kawan Hasan pun semakin bersemangat menyanjung kotanya. Namun bagi Abu Nawas, hal itu justru membuatnya kesal. Ia pun berkata kepadanya, keadaan kotamu ini tak jauh berbeda dengan keadaan kotaku, bahkan seperti 2 kota kembar. Kawan Hasan pun terkejut mendengarnya. Ia merasa tidak terima bila keindahan kotanya disamakan dengan kota Abu Nawas.
Masa sih? Bagaimana mungkin? Tanya kawan Hasan tak percaya. Ya, coba saja lihat ke atas. Bintang di langit kota ini sama banyaknya dengan bintang di kotaku tercinta. Kalau kamu tak percaya, ya silakan hitung sendiri, jawab Abu Nawas. Hasan yang sudah menebak keusilan Abu Nawas pun langsung tertawa terpinggal-pinggal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasil cukurannya yang memuaskan, banyak warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilakan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Jahil. "Siapa anak kecil itu, Abu Jahil?" Dengan tertawa, Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada, Abu Nawas." "Loh, emangnya kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktiin, kamu pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya ia memegang 5 dinar, dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak itu disuruh memilih uang mana yang akan diambil. Kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar? Tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kiri Abu Jahil, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak, Abu Jahil tertawa terpinggal-pinggal. "Tuh kan, kamu lihat sendiri, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Oh iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil dengan bangga. Setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. Anakku, boleh aku bertanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh tuan, tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Kenapa tadi kamu ngambilnya uang 5 dinar? Kenapa bukan yang 10 dinar? tanya Abu Nawas. Dengan polosnya, anak itu menjawab, "Karena kalau saya mengambil yang 10 dinar, tukang cukur itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama, tuan. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting kan saya selalu dapat 5 dinar setiap kali ada orang yang cukur di tempatnya. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai, dan saya tidak bisa lagi mendapatkan uang darinya." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, "Ternyata yang bodoh bukan bocah ini. Abu Jahil, Abu Jahil." Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Kisah selanjutnya. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung.
Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya, benar tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, "Burungmu indah sekali, Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Ya, kalau harganya cocok, aku jual tuan," ujar Abu Nawas. "Berapa kau jual burung itu?" tanya si saudagar. "Murah tuan, tapi saya jualnya sepaket. Nggak bisa beli cuma 1, harus dua-duanya." Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. "Jadi tuan, burung kakak tuanya kan ada 2. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Ya Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, ya cuman menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekar, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya. Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka, "Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab, "Ada Abu Nawas, itu lomba tinju bebas. Hadiahnya nggak main-main loh, 1 kilogram emas." "Wih, yang bener?" tanya Abu Nawas kaget. "Apa semua boleh mendaftar?" tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, "Lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar." "Memangnya kamu mau ikut?" tanya mereka tertawa. "Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar," jawab Abu Nawas mantap. "Apa? Kamu serius Abu Nawas?" tanya mereka tak percaya. "Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu.
Ya kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya, ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. Gila, badannya gede banget, ujar kawan Abu Nawas. Ini mas kali tonjok bisa mati Abu Nawas, sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas? Teriaknya penuh emosi. Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari, sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Waduh, mampus tuh Abu Nawas, celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi nyalinya langsung menciut. Mati aku, ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu, bagaimana orangnya? Pikir si petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. Aku gak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri, ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di sebuah kota yang damai, Abu Nawas yang terkenal dengan kecerdikan dan humornya diundang oleh seorang hakim untuk berdebat tentang hukum musik dalam Islam. Banyak orang berkumpul di alun-alun kota untuk menyaksikan debat tersebut, karena mereka tahu bahwa Abu Nawas pasti akan memberikan jawaban yang tidak hanya bijak tetapi juga menghibur. Abu Nawas, panggil Tuan Hakim. Banyak yang mengatakan bahwa musik itu haram. Apa pendapatmu tentang hukum musik dalam Islam, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar, kemudian menghadap ke hadirin dan berkata, Wahai Tuan Hakim yang terhormat dan para hadirin yang bijaksana, izinkanlah saya menjawab dengan sebuah cerita. Semua orang terdiam, siap mendengarkan kisah cerdik dari Abu Nawas. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang petani yang sedang bersedih. Saya bertanya kepadanya, kenapa kamu bersedih, wahai petani? Dia menjawab, tanaman saya tidak tumbuh dengan baik tahun ini. Saya bertanya lagi, apa yang biasa kamu lakukan saat menanam? Petani itu berkata, saya hanya menanam dan berharap hujan turun. Hadirin mulai tertawa kecil menikmati awal cerita Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, lalu saya memberi saran kepada petani itu, cobalah kamu bernyanyi saat menanam.
Mungkin tanamanmu butuh sedikit hiburan." Petani itu tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin bernyanyi bisa membantu tanaman tumbuh, Abu Nawas?" Aku pun menjawab, "Ya, kamu tidak pernah tahu sampai kamu mencobanya." Tuan Hakim tersenyum dan kemudian berkata, "Lalu apa yang terjadi setelah itu, Abu Nawas?" Nah, beberapa bulan kemudian, petani itu kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Dia pun berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Setelah aku bernyanyi saat menanam, tanaman saya tumbuh subur dan panen saya melimpah." Saya pun tertawa dan berkata, "Ya, mungkin tanamanmu suka dengan suara merdumu." Seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak mendengar kisah lucu Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Jadi, wahai Tuan Hakim yang bijaksana, musik itu seperti bernyanyi untuk tanaman. Jika digunakan dengan cara yang baik, musik bisa membawa kebahagiaan dan ketenangan. Namun jika digunakan dengan cara yang buruk, bisa membawa keburukan. Intinya bukan pada musiknya, tapi bagaimana kita menggunakannya." Tuan Hakim mengangguk-angguk menyadari kebijaksanaan di balik humor Abu Nawas. Seorang hadirin bertanya, "Jadi Abu Nawas, apakah musik itu haram atau halal?" Abu Nawas tersenyum kecil dan kemudian menjawab, "Itu tergantung pada niat dan cara kita menggunakannya. Jika musik digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur dan menenangkan hati, maka itu baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka itu bisa menjadi buruk. Dan ingat, yang paling penting adalah niat kita." Seluruh hadirin bertepuk tangan meriah, menyadari pesan bijak di balik cerita lucu Abu Nawas. Tuan Hakim akhirnya berkata, "Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Terima kasih telah memberikan penjelasan yang begitu bijak dan menghibur." Kisah selanjutnya. Ketika musim dingin tiba, orang-orang mengenakan mantel untuk menghangatkan tubuh mereka. Namun berbeda dengan Abu Nawas, ia masih mengenakan pakaian seperti hari-hari biasanya, karena ia tak punya uang untuk membeli mantel. Hingga suatu malam, ketika Abu Nawas pergi ke masjid, ia bertemu dengan Abu Jahil di tengah jalan. "Hei Abu Nawas, cuaca kan sangat dingin sekali, kenapa tidak pakai mantel?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Jika ia menjawab yang sebenarnya, Abu Jahil pasti akan semakin meledeknya. Akhirnya, ia pun berpura-pura bahwa mantelnya telah sobek. "Kenapa tidak dibawa ke tukang jahit, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil kembali. "Sudah dibawa, tapi tukang jahitnya tutup karena cuaca dingin," jawab Abu Nawas. Ia pun segera bergegas pergi meninggalkan Abu Jahil. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas berhasil menghindari ledekan lebih lanjut dari Abu Jahil. Meskipun sebenarnya ia memang tidak punya mantel. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini, kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya.
karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balap si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari, supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet Abu Nawas. Tolong segera perbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau nggak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil meloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, mungkin karena Baginda Raja bermimpi buruk, hingga pada pagi harinya Baginda Raja merasa khawatir karena mendengar dari mimpinya bahwa roh-roh jahat akan datang mengganggu pada tanggal 1 Muharram. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja langsung memanggil Abu Nawas dan memintanya untuk menuliskan mantra yang bisa mengusir roh-roh jahat tersebut. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Tanggal 1 Muharram nanti, istana ini akan diganggu oleh roh-roh jahat. Aku ingin kamu menulis mantra yang bisa mengusir mereka, Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan serius. Awalnya Abu Nawas tak menanggapi permintaan rajanya itu.
Tapi daripada menyangkalnya dengan logika dan nalar, Abu Nawas akhirnya mengikuti jalan pikiran Baginda Raja. Dengan kecerdikannya, ia tersenyum dan kemudian menjawab, "Baiklah Paduka, saya akan menulis mantra tersebut. Tapi karena ini bukan sembarang mantra, jadi saya butuh beberapa bahan khusus untuk menulisnya Paduka." Baginda Raja penasaran, kemudian bertanya, "Apa saja yang kau butuhkan Abu Nawas?" Abu Nawas berpikir sejenak kemudian berkata, "Saya butuh selembar kertas putih, sebatang pena dengan tinta merah, dan segelas air zam-zam Paduka." Baginda Raja segera memerintahkan pelayannya untuk membawa semua yang diminta oleh Abu Nawas. Setelah semua bahan tersedia, Abu Nawas mulai menulis mantra tersebut dengan sangat serius. Dia menulis beberapa kata yang tidak dimengerti oleh siapapun, termasuk Baginda Raja. Setelah selesai menulis, Abu Nawas meneguk segelas air zam-zam dan kemudian menyemburkannya ke mantra itu. Kemudian ia memberikan kertas tersebut kepada Baginda Raja dan kemudian ia berkata, "Paduka, mantra ini sangat kuat. Letakkan kertas ini di depan pintu istana pada malam tanggal 1 Muharram Paduka, dan roh-roh jahat tidak akan berani mendekat." Baginda Raja merasa lega dan mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Dan pada malam tanggal 1 Muharram, Baginda Raja meletakkan kertas mantra tersebut di depan pintu istana seperti yang disarankan oleh Abu Nawas. Semalam penuh Baginda Raja tak bisa tidur karena dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif tentang roh-roh jahat itu. Terus berlanjut hingga pagi tiba. Baginda Raja sangat penasaran apakah mantra tersebut berhasil. Dia lalu memanggil Abu Nawas untuk menanyakan hasilnya. "Abu Nawas, aku telah meletakkan mantra itu di depan pintu istana, seperti yang kamu katakan. Apakah roh-roh jahat itu sudah pergi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas tersenyum dan kemudian berkata, "Oh, jelas Paduka. Tidak ada roh jahat yang berani mendekati istana ini Paduka." Baginda Raja pun merasa puas, tapi timbul rasa penasarannya tentang mantra ajaib Abu Nawas itu. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Kamu hebat Abu Nawas. Tapi aku penasaran, mantra apa sebenarnya yang kau tulis itu?" Abu Nawas tersenyum lebar dan kemudian menjawab, "Oh Paduka, saya menulis mantra yang sangat menakutkan bagi roh jahat. Mantra itu bertuliskan, pajak akan dinaikkan." Baginda Raja pun terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu memang luar biasa. Bukan hanya roh jahat kalau begitu, bahkan manusia pun takut dengan mantramu itu. Semua orang di istana itu tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas. Mereka mengakui kecerdikan dan humor Abu Nawas yang selalu berhasil mengatasi situasi dengan cara yang tak terduga. Kisah selanjutnya. Abu Nawas kembali menghadapi situasi yang sulit. Kali ini ia dituduh mencuri kuda kesayangan Baginda Raja. Bahkan beberapa menteri yang tidak suka padanya memanfaatkan kesempatan ini untuk memfitnah Abu Nawas. Mereka mengaku telah melihatnya menyelinap ke kandang istana pada malam sebelum hilangnya kuda tersebut. Meski Abu Nawas membela diri dan mengatakan bahwa saat itu ia berada di ladangnya sendirian, Baginda Raja tidak percaya begitu saja karena Abu Nawas tidak memiliki saksi satupun. "Sekarang bisakah kamu buktikan siapa yang melihatmu di ladang Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya sendirian saat itu," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana aku bisa percaya jika tidak ada saksi Abu Nawas?" ujar Baginda Raja dengan serius. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun hanya bisa pasrah, wajahnya tertunduk lesu. Meski Baginda Raja sebenarnya tahu bahwa Abu Nawas tidak bersalah, ia sengaja menguji kecerdikan Abu Nawas untuk melihat apakah ia bisa lolos dari hukuman yang akan diberikannya. "Atas kejahatan yang kamu lakukan, aku akan menghukummu Abu Nawas. Ada dua pilihan.
Kamu diusir dari negeri ini selama-lamanya atau kamu dihukum mati? Pilih yang mana? Tanya baginda raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, memutar otak, mencoba mencari cara agar bisa terhindar dari kedua hukuman tersebut. Tak lama kemudian ia pun menemukan ide yang cemerlang. Paduka yang mulia, kalau memang itu menjadi keputusan Paduka, saya terima. Dan saya memilih diusir dari negeri ini selama-lamanya, Paduka. Tapi izinkan saya menentukan sendiri harinya, kata Abu Nawas. Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau kamu yang menentukan, bisa saja hukumanmu menjadi bulan depan, tahun depan, atau bahkan bertahun-tahun lagi, balas baginda raja dengan tegas. Maaf Paduka yang mulia, jangan keliru. Jika bulan depan berarti saya menentukan bulan, begitu pula dengan tahun depan berarti saya menentukan tahun. Yang saya katakan adalah menentukan hari Paduka, jelas Abu Nawas. Baginda raja pun berpikir, hari kan hanya ada 7. Paling lambat hukuman itu akan terjadi dalam seminggu. Akhirnya baginda raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas itu. Baiklah Abu Nawas, hari apa yang kau pilih? Tanya baginda raja. Saya akan menjawabnya besok Paduka. Dan sebelumnya izinkan saya berpamitan dengan istri dan anak-anak saya dulu Paduka, terang Abu Nawas. Keesokan harinya Abu Nawas pun kembali ke istana untuk menghadap baginda raja. Bagaimana Abu Nawas? Sudahkah kau menentukan harinya? Tanya baginda raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Bagus, hari apa kamu akan meninggalkan Baghdad untuk selama-lamanya? Tanya baginda raja lagi. Saya akan pergi sehari setelah saya meninggal Paduka, jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu baginda raja pun langsung tertawa terbahak-bahak. Jadi aku harus mengusir jenazahmu Abu Nawas? Ya benar Paduka yang mulia. Dan yang namanya diusir ya harus berjalan sendiri, jawab Abu Nawas dengan cerdik. Abu Nawas, mana ada jenazah bisa berjalan sendiri, kata baginda raja sambil terus tertawa. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari hukuman. Bahkan karena telah berhasil menghibur baginda raja, ia diberi hadiah sejumlah pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia. Tentu saja, Abu Nawas yang selalu siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan kemudian berkata, "Hei saudaraku, apa kamu tahu aku ini menang debat dengan orang-orang pintar di pasar hari ini?" Pria mabuk itu yang merasa yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman dengan cepat menanggapi, "Aku adalah manusia paling cerdas di dunia ini. Aku bisa mengalahkan siapapun, apalagi kamu." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. Baiklah, ayo kita mulai debatnya. Mana yang lebih baik, memiliki pengetahuan atau uang? Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Ya tentu saja uanglah. Dengan uang aku bisa mendapatkan segala sesuatu yang aku inginkan." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. Sangat masuk akal. Nah sekarang, kalau kamu yakin kamu itu orang yang paling cerdas di dunia ini, apa kamu mau mempertaruhkan uangmu untuk debat ini? Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. "Oh tentu saja. Akan aku buktikan kecerdasanku. Aku akan mengalahkanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, begini saudaraku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang?" Pria mabuk itu terdiam sebentar. Lalu dengan percaya diri dia menjawab, "Oh, itu mudah. Aku akan menggunakan pengetahuanku untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa. "Ya, tidak salah. Tapi bukankah dari awal kamu lebih memilih uang daripada pengetahuan? Dan sekarang uangmu habis dan kamu tidak mempunyai pengetahuan.
Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan, saudaraku? Pria mabuk itu pun terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan Baginda Raja dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam benak raja, bukankah ibunya Abu Nawas ini sudah lama meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil akan aku beri hadiah 100 dinar. Abu Nawas, coba besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas pun kaget, seraya bergumam dalam hati. Aneh, bukankah raja sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu? Namun dasar Abu Nawas, ia pun menyanggupi perintah itu. Baiklah, tuanku yang mulia. Esok pagi hamba akan bawa ibu menghadap kemari. Jawabnya mantap. Setelah itu ia pun memohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pun pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong dan kampung, untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikan sebagai ibu angkat. Rupanya tak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga, mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicari. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan, yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya lah perempuan tua itu. Wahai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Dan untuk apa? Tanya si ibu tua itu. Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari Baginda Raja agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah lama meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari raja yang akan diterimanya nanti. Nah, nanti uang itu dapat ibu simpan untuk bekal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Ya, baiklah, aku sanggup memenuhi permintaanmu itu, kata si ibu tua itu. Setelah itu Abu Nawas pun menyerahkan sebuah tasbih dan berpesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan raja. Dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas pun mewanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, semoga Tuhan memberkahimu, kata si ibu tua itu. Amin ya robbal alamin, dan terutama kepada ibuku, kata Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada Baginda Raja. Waalaikumsalam, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Setelah itu Baginda Raja memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya Raja Harun melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Itu ibumu, tanya Baginda Raja. Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai, Abu Nawas? Benar Paduka yang mulia, inilah ibuku. Beliau ini sudah tua dan kakinya lemah, tak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itulah sebabnya hamba gendong ibu kemari, kata Abu Nawas sambil menundukkan ibu tua di hadapan raja. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti. Meski Baginda Raja mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Raja Harun tersinggung.
Ibumu ini sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang diucapnya itu sampai tak mau berhenti. Abu Nawas pun berkata, "Ya Paduka yang mulia, ibuku ini mempunyai suami 99 Paduka. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan bersembah datang kepada Baginda Raja. "Ya Tuanku yang mulia, saya ini dari muda sampai tua begini hanya punya seorang suami. Apabila sekarang ini berada di hadapan Paduka, itu adalah atas permintaan si Abu Nawas ini. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tak menjawab pertanyaan Paduka. Janjinya, nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari Paduka." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Raja Harun ar-Rasyid pun tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas pun meminta izin untuk dipertemukan dengan Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hukuman apakah yang akan Paduka jatuhkan kepada hamba ini?" "Abu Nawas, karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tak bisa memenuhi janjimu, terimalah 100 kali pukulanku," kata Baginda Raja. "Ya Paduka yang mulia, hamba kan sudah berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan Paduka berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah kan 2 orang Paduka. Hamba terima hukuman itu, tetapi 50-50 dengan perempuan tua ini," kata Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul sekali saja perempuan tua ini tak akan mampu berdiri lagi. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu, sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya Paduka yang mulia, ampun beribu ampun. Jika ibuku telah mendapat anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya, terimalah pula bagianmu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil tersenyum. Ini, semua orang pun tertawa dalam hati setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah. Demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di istana bahagia dengan perasaannya masing-masing. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat.
Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari.
Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasanya, ia disambut dengan kagum oleh banyak orang karena kecerdasannya. Namun, hari itu sebuah tantangan unik datang. Seorang pria bisu mendekat dan mulai menggerak-gerakkan tangan dan wajahnya dengan ekspresi marah, seolah-olah mengajak Abu Nawas untuk berdebat. Abu Nawas yang cerdik segera menyadari bahwa ia harus merespon tantangan ini. Meskipun lawannya tidak bisa berbicara, mereka berkomunikasi melalui isyarat dan gerakan. Pria bisu itu mengacungkan satu jari. Abu Nawas menjawab dengan mengacungkan dua jari. Pria bisu itu mengacungkan tiga jari. Abu Nawas dengan tenang mengangkat kepalan tangannya. Orang-orang di sekitar semakin penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Pria bisu itu kemudian membuat gerakan melingkar dengan tangannya seolah-olah menggambarkan sesuatu. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk ke arah tanah. Pria bisu itu menggelengkan kepala dengan keras lalu menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun tersenyum dan mengangguk tanda mengerti. Setelah beberapa saat, pria bisu itu tanpa ragu mengangguk. Orang-orang di sekitar tertawa dan terhibur oleh pertunjukan yang baru saja mereka saksikan, walaupun tanpa mereka tahu apa yang sedang Abu Nawas debatkan dengan orang bisu itu. Seorang teman Abu Nawas yang penasaran kemudian bertanya, "Abu Nawas, apa sih sebenarnya yang kalian bicarakan tadi? Aku lihat seperti perdebatan yang sangat serius." Abu Nawas tertawa dan menjelaskan, awalnya kan dia mengajukan satu jari, artinya dunia ini hanya ada satu Tuhan. Lalu saya menjawab dengan dua jari, artinya Tuhan menciptakan dua alam, dunia dan akhirat. Ketika dia mengacungkan tiga jari, artinya adalah tiga unsur utama, manusia, hewan, dan tumbuhan. Saya menjawab dengan kepalan tangan, yang berarti kita semua berada di bawah kekuasaan Tuhan yang satu. Nah, ketika dia menggambarkan dunia dengan tangannya, saya menjawab dengan menunjuk ke arah tanah, artinya segala sesuatu berasal dari bumi. Ketika dia menunjuk langit, saya setuju bahwa Tuhan mengawasi kita dari atas. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa kita berdua memang memiliki pemahaman yang sama, dan perdebatan pun selesai. Semua orang tertawa terbahak-bahak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Bahkan pria bisu yang masih di situ memberikan isyarat jempol kepada Abu Nawas sebagai tanda penghormatan. Ya, memang begitulah. Tentang kebenaran, tidak perlu kita mencari kemenangan dengan mengalahkan orang lain. Kalau memang itu benar, ya maka benarlah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, pihak kerajaan membuat peraturan baru yang berbunyi dilarang mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi apabila berada di jalanan kota Baghdad. Abu Nawas yang kala itu baru membeli seekor kuda ingin sekali menjajal kecepatannya. Namun naas, setiap kali ia mencobanya, ia selalu tertangkap oleh prajurit istana.
Pasalnya, semenjak peraturan tersebut dibuat, para prajurit selalu berpatroli di jalanan kota Baghdad. Akibat dari kesalahannya, hampir saja kuda milik Abu Nawas disita. Namun berkat akal cerdiknya, prajurit istana tidak jadi melakukannya. Lama-kelamaan, Abu Nawas pun merasa jengkel dengan ketegasan prajurit tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas ingin kembali menguji kecepatan kuda miliknya. Namun lagi-lagi, nasib apes menimpanya. Ia kembali tertangkap oleh prajurit yang sama. "Ya Abu Nawas, untuk kali ini aku tidak akan memberimu pengampunan. Kuda milikmu harus disita. Kamu sudah berulang kali melakukan kesalahan, Abu Nawas," bentak sang prajurit. "Waduh, kalau begini aku bisa kehilangan kudaku," pikir Abu Nawas. Ia pun berpikir keras mencari cara agar kudanya tidak disita. Akhirnya sebuah ide cemerlang terbesit di benaknya. "Iya, maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tadi berusaha lari dari perampokan," balas Abu Nawas. Prajurit itu terkejut dan bertanya, "Kamu dirampok, Abu Nawas?" "Bukan, justru aku yang merampok," jawab Abu Nawas dengan santai. Jawaban tersebut membuat si prajurit bingung. "Jadi kamu pelaku perampokan dan kamu juga mengendarai kuda dengan sangat cepat. Kamu telah melakukan banyak kesalahan, Abu Nawas. Kamu bisa dihukum penjara sangat lama," kata si prajurit. "Iya, aku tahu. Hasil rampokannya juga aku simpan di karung itu," balas Abu Nawas sambil menunjuk karung yang berada di atas kudanya. Ketika si prajurit hendak memeriksa karung tersebut, Abu Nawas berteriak, "Awas, di karung itu ada pedang milikku." Prajurit itu pun kembali terkejut. "Kamu juga membawa pedang, Abu Nawas? Bukankah kamu sudah tahu membawa pedang di tempat umum adalah sebuah kejahatan?" tanya si prajurit dengan gusar. "Ya, tentu saja aku tahu. Pedang itu kan aku gunakan untuk merampok," terang Abu Nawas tanpa ragu. Merasa perbuatan Abu Nawas adalah kejahatan serius, prajurit itu memutuskan untuk melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas ke istana beserta barang bukti kejahatan yang dilakukannya. Setibanya di hadapan Baginda Raja, prajurit tersebut melaporkan perbuatan Abu Nawas. Abu Nawas telah melakukan banyak kejahatan, Paduka. Pertama, dia mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi. Kedua, dia membawa pedang di tempat umum, Paduka. Dan ketiga, pedang itu ia gunakan untuk merampok. Dan semua barang bukti ada di dalam karung itu, Paduka, kata si prajurit. Namun ketika Baginda Raja memeriksa karung yang dibawa, Baginda Raja tidak menemukan apa-apa. Yang ada hanyalah beberapa batu kerikil. Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, prajurit itu melaporkan kepadaku bahwa kamu telah melakukan perampokan. Dia juga bilang bahwa kamu menyimpan hasil rampokannya di dalam karung. Dan kamu juga menaruh pedang di dalamnya. Tapi ketika aku memeriksanya, aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pedang, apalagi barang hasil rampokan. Apa maksud dari perbuatanmu itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Tidak ada maksud apa-apa, Paduka. Dan saya yakin pembohong itu pasti berkata kalau saya mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa kamu bisa tahu?" tanya Baginda Raja heran. "Apakah Paduka tidak mengerti? Dia itu sengaja mencari-cari kesalahan saya, Paduka. Padahal semua itu tidak ada buktinya," tutur Abu Nawas dengan tenang. "Ya sudah, ini pasti cuma salah paham. Sekarang pulanglah dan jaga kudamu baik-baik. Awas, jangan sampai melanggar peraturan, Abu Nawas. Kamu tidak boleh mengendarai kuda dengan kecepatan tinggi," pesan Baginda Raja. Namun ketika Abu Nawas hendak meninggalkan istana, prajurit yang menangkapnya berkata, "Ampun, Paduka yang mulia, kenapa Abu Nawas dibebaskan, Paduka? Setidaknya kuda miliknya disitalah, Paduka, karena dia telah melanggar peraturan." Baginda Raja pun membalas, "Cukup, hentikan ucapanmu. Kamu selalu saja mencari-cari kesalahannya, padahal dia tidak bersalah sama sekali." Mendengar itu, si prajurit pun hanya terdiam. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, kuda miliknya tidak jadi disita.